Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dalam falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dengan falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu melalui sejarah bangsa Indonesia. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus generasi penerus pejuang bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan demikian pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak hanya menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1905 mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Pokok pikiran: 1. Persatuan, lingkungan, keluarga hidup rukun dengan saudara, mematuhi perintah orang tua, menghargai sikap anggota keluarga. Lingkungan sekolah, ikut serta dalam belajar kelompok, menghormati guru, menghormati teman. Lingkungan masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, tidak melakukan tawuran, mengikuti kegiatan Siskamling. Lingkungan bangsa negara, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mematuhi peraturan negara, menghargai kinerja pemerintah. 2. Keadilan sosial, lingkungan keluarga, menjaga keseimbangan hak kewajiban, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat, bersikap adil terhadap sesama anggota keluarga. Lingkungan sekolah, bersikap adil terhadap anggota kelompok, mengerjakan PR tepat waktu, tidak mereset tempat. Lingkungan masyarakat, tidak bersifat boros, tidak melakukan tindakan pemerintah kepada lain, suka memberi pertolongan. Lingkungan bangsa dan negara, mewujudkan cita negara, menghargai peraturan negara, tidak bersifat edukalis. 3. Kedaulatan rakyat, lingkungan keluarga, menghargai pendapat anggota keluarga, mengadakan musyawarah keluarga dan keputusan, mengadakan musyawarah dan itikad. Lingkungan sekolah, mengadakan musyawarah keras, menghargai pendapat teman, tidak memeras teman. Lingkungan masyarakat, tidak memaksa berkehendak orang lain, tidak melakukan tindakan urusan lain. 4. Ketuhanan, lingkungan keluarga, melaksanakan ibadah bersama keluarga, saling menghormati antara anggota keluarga, mengingati anggota keluarga untuk beribadah. Lingkungan sekolah, berdoa sebelum belajar, tidak mengganggu teman yang
yang sedang beribadah tidak bercanda saat berdoa. Lingkungan masyarakat tidak memaksa sesuatu agama kepada orang lain. Menjalani hidup rukun antara umat beragama. Lingkungan bangsa dan negara memiliki kebangsaan pemilihan agama sesuai dengan undang-undang, mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang mencapai adanya Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kehidupan negara dan berlandaskan ketuhanan. Berikut merupakan contoh dari sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 1. Dalam lingkungan keluarga. 1. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga, yaitu berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama. 2. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan keluarga, yaitu tidak memaksa kehendak terhadap anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya. 3. Contoh pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan keluarga, yaitu rajin beribadah bersama orang tua, menjalankan perintah yang baik orang tua, dan menjalani silaturahmi antar saudara. 4. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga, yaitu menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun, serta sopan santun dalam saudara dan orang tua. 2. Dalam lingkungan sekolah. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan sekolah, yaitu menaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, dan melakukan kewajiban di sekolah. 2. Contoh pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan sekolah, yaitu menghargai teman sekolah yang berbeda agama, seperti ketika melakukan ibadahnya. 3. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan sekolah, yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. 4. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah, yaitu melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Dalam lingkungan masyarakat, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Contoh pokok pikiran kedaulatan masyarakat dalam lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, ketua RW, dan KDS. 2. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan masyarakat, yaitu membuat dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan dan ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat, yaitu menjaga pergaulan dan menghormati dengan tetangga dan membantu tetangga yang mengalami kesulitan. 4. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Contoh pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan masyarakat, yaitu menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalani ibadah. 4. Dalam lingkungan bangsa dan negara. 1. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. 2. Contoh pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan negara, yaitu bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, seperti menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya. 3. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan negara, yaitu membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan makna alinea 3.
Alinea ini berisi mengenai motivasi yang dimiliki seluruh bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Motivasi itu menjadi pengingat dalam masyarakat bahwa kemerdekaan Indonesia tidaklah terlepas dari bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga juga mengungkapkan keinginan bangsa Indonesia memiliki kehidupan yang berkesinambungan antara material, spiritual, dunia dengan akhirat. Makna alinea 4. Alinea ini menjelaskan fungsi dan tujuan negara, seperti melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga melaksanakan ketertiban dunia. Tak hanya itu, alinea 4 juga mempertegas bentuk negara yang berlandaskan Pancasila. Menghargai jasa para pahlawan, menghargai perbedaan, menolong antar sesama, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, membuka lapangan kerja, belajar secara giat dan tekun, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bernegara, mementingkan kepentingan umum, hidup dengan damai, tertib, dan saling tolong-menolong.